Pemirsa, banyak sekali informasi menarik yang akan kita sajikan. Ada dari Gaza juga tadi, di mana sebelum kita ke Gaza, kita update dulu kenaikan harga beras yang membuat daya beli konsumen menurun. Ini mengakibatkan omset pedagang beras turun hingga 30%. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menekankan impor beras untuk menjaga cadangan pasokan pun mengalami beberapa kendala. Kenaikan harga beras berbagai jenis masih terpantau di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini di kisaran Rp14.000 per kilogram yang semula dijual dengan harga Rp9.000 per kilogramnya. Sementara beras premium berada di kisaran harga Rp18.000 dari harga semula Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga beras disebabkan oleh petani yang gagal panen sehingga beras mengalami penurunan pasokan. Akibat kenaikan harga beras yang sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir, para konsumen mengurangi pembelian yang mengakibatkan penurunan omset penjualan. Banyak kenaikan ini pemasukannya seperti apa? Kurang dong, kan banyak kayak apa tuh? Kayak operasi pasar kan. Menurunnya berapa persen, Pak? Kira-kira, Pak? Ada lah 20-an kali 20-30. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan kendala beras impor masuk ke Indonesia untuk mencukupi stok beras adalah akibat proses bongkar kapal yang membutuhkan waktu. Beras impor tahun 2023 yang dapat terrealisasi hanya 2,3 juta ton. 2 juta ton dari penugasan impor tahun 2023 dan 300.000 ton merupakan carry over atau pengalihan dari kuota tahun 2022. Sedangkan untuk kuota tambahan 1,5 juta ton di tahun 2023 belum dapat terrealisasi di tahun tersebut, melainkan carry over ke tahun ini. Jadi kita masih mempersiapkan yang 1,5. Jangan ngomong 1,6, 1,5 itu ngos-ngosan nyarinya. Gitu. Jangan punya pikiran, wah ini harus impor, enggak. Kita itu sekarang benar-benar mengatur. Kita juga harus lihat waktu bongkar. Kan udah saya jelasin, cara bongkar itu nggak sesimpel yang dipikirkan. Kapan-kapan saya ajak bongkar ya ke pelabuhan. Arief juga menekankan pemerintah melalui Perum Bulog setidaknya harus bisa mempertahankan stok cadangan pangan pemerintah atau CPP beras minimal 1,2 juta ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penjualan beras Bulog murah di kantor wilayah Bulog NTB diwarnai protes warga yang tidak mendapat jatah. Sementara ratusan warga Kulon Progo, Yogyakarta berebut untuk mendapatkan beras, telur, bawang hingga minyak goreng murah di Pasar Wates. Mahalnya harga beras di pasaran yang mencapai Rp20.000 per kilogram membuat Perum Bulog NTB menggelar pasar murah di halaman Bulog. Namun banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan protes lantaran tidak mendapat jatah beras. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan pegawai Bulog. Banyak juga peminatnya, Bro. Ya, karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Ya, kalau di sini kan lebih murah, dapat 11.000 lebih lah. Beda. Sementara itu ratusan warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Kamis siang rela berdesak-desakan di depan Pasar Wates untuk mendapatkan berbagai sembako yang dijual murah. Salah satunya yaitu beras. Bahkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang disediakan langsung ludes dalam waktu 1 jam. Warga yang tidak kebagian beras SPHP terpaksa membeli beras pulen atau premium dari Gapoktan yang dijual seharga Rp70.000 per kilogram atau Rp14.000 per kilogramnya. Diharapkan dengan operasi pasar ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang masih melambung jelang Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.